lagi Mbak. Oh, ini pura-pura ya. Ya, pura-pura nanti sampai dinilai. Nanti Oke. kita nilai sangat baik aja. Sprint apa ini tadi, guys? Permenhan. Manajemen. Apa sih tadi? Renbangkom. Karen Bangkom. Ini Google Drive. Terus ini oke. Ini edit sama realisasi 100. Gills. Sumber data tadi apa Sprint ya? Sprint. Permenhan Renbangkom. Udah gini Mbak. Terus? Ya, selanjutnya Oh Mbak, tunggu. Ini yang apa di nomor 1 ini yang tugas apa? Hasil marketing pertama ini ada organisasi. biru-biru organisasi yang bawa kok enggak? Kenapa ya tadi Ya, ya? soalnya tadi nggak pilih organisasi kan tadi belum disetting sebagai ketua tim ya. Oh iya. Oke. Siap. Gitu. Ya udah, terus. Oke. Nanti kita lanjut tadi ya meskipun Mbak Glory dikerjakan ke bawah lagi itu semuanya tetap harusnya nanti organisasi semua ya Bapak Ibu karena kita bekerja untuk organisasi. Kita lanjut ke penilaian ke Pak Trisno. Oh Pak Trisno. Pak Trisno. Pak Trisno. Radit. Nah, Pak Trisno pilih SKP, menu SKP di bawah SKP sebelah kiri, menu SKP, kita keluar. Kita pilih penilaian. Kita kemudian pilih ke penilaian, bukan detail SKP. Tombol penilaian. Nah, kita pilih tambah periode, karena periodenya cuma 1, jadi langsung periode final. Dipilih dulu, oke. Kita isi yang tab kanannya, pemantauan dan evaluasi, sebelah kanan. Pemantauan dan evaluasi. Ini tulisan kecil warna biru. Nah, oke. Kita pilih penilaian bawahan. Kita pilih, nah itu yang belum dinilai ada nih. Wah, ada Hero Sandi juga sudah buat tuh. Kita scroll ke bawah, Pak. Nah, di sana ada feedback boleh diisi atau mungkin tidak diisi juga nggak apa-apa. Tapi yang wajib diisi adalah rating kerja itu Pak yang ada warna merah ubah di atas. Nah, itu diisi, misal sesuai ekspektasi. Kita klik OK. Yang atas Pak izin, yang atas belum dinilai kinerjanya. Nah, rating hasil kinerja ini yang merah. Nah, oke. Maka nanti yang bawah sudah akan keluar nilainya, keluar nilai dari Mbak Mei. Jadi Mbak Mei di tahun 2024 ini predikat kinerjanya baik. Silahkan, ini kalau proses penilaiannya hanya cukup sampai sini. Mbak Mei kalau mau lihat hasil nilainya bisa share screen lagi. Oh iya, siap Mbak. Aduh ya ampun. Ini aku share screen ya. Ini berarti kunci adalah di admin. Itu siapa yang lagi pura-pura role play jadi admin? Berarti admin harus bisa menolak gratifikasi berupa rujak, gorengan, dan apapun itu. Ini maksudnya Radit dan Mas Wisnu. Astagfirullah semakin Mbak, ini Mbak Ulin atau Mbak itu ya? Oh, nah, Mbak Ulin, Mbak Mei. Silahkan Mbak Mei pilih di SKP. SKP menu kiri ya. Kita pilih ke penilaian. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, periode finalnya Mbak Mei sudah dinilai. Yang mana sih periode? Ini. Yang mana sih Mbak? Ini Mbak, periode final. Paling bawah, paling bawah. 1 tahun sekali. Ini periode final. Udah ada dalam tabel, Mbak. Oh, yang paling bawah. Karena kan cuma penilaiannya cuma 1 tahun sekali. Jadi kalau kita bulanan itu 12+1. Kalau kita triwulan berarti itu 4+1 dengan periode final. Jadi +1-nya itu final. Kalau kita cuma periode final aja ya cuma 1 gitu. Berarti nanti di sini ada kirim ke CISN karena ini belum selesai tahunnya, jadi tombolnya belum keluar. Oke, aduh. Di sini nanti di sebelah hijau-hijau ini ada tombol kirim ke CISN. Udah sampai sini sih untuk penilaian dan pembuatan SKP. Gitu. Gitu Mbak Mei, ada yang ingin ditanyakan? Bu Ulin, silakan Bu Ulin.
Izin saya close kamera ya, Bapak Ibu. Kita lagi rapat. Iya, izin Bu menanyakan best practice kalau di BKN itu penilaiannya eh, berapa bulan sekali atau setahun sekali atau gimana Bu? Makasih. Kita bulanan, Bu. Jadi setiap bulan kita melaporkan kinerja kita. Tiap bulan kita dinilai. Makasih. 12+1. Tapi itu tergantung dari kedeputiannya ya, Mbak. Bukan. Dari instansi ini kesepakatan satu instansi. Jadi nanti kalau di sini disetting tiap tahun ya berarti TNI AD, TNI AU juga sama. Buset. Berarti satu Satu tahun. Bapak Nanda mana? Iya nih Mbak, bener. Untung Mbak Uli nanya. kalau di Bukan ada setahu aku 6 bulan sih mereka dapat. Kalau zaman dulu ya, yang waktu zaman masih DP3 tuh per 6 bulan dinilai di angkatan. Mbak, itu berarti kalau 1 bulan gitu kayak apa sih yang nilai Mbak, berarti deputi atau katimnya Mbak atau Yang nilai itu nggak bisa, ketua tim nggak bisa nilai. Yang bisa nilai hanya atasan langsung kita. Jadi Budir nilai setiap bulan, Mbak. Makanya tadi di tempat saya sendiri kan yang mengoperasikan sendiri aplikasinya? biasanya sih Budir melihat sih, Mas. Nanti yang melaksanakan yang menilai itu admin atau siapa atau didelegasikan itu kurang paham saya. Tapi biasanya kalau bahkan Budir itu ngecek kalau misal bulan ini dengan bulan kemarin bukti dukungnya sama, gitu. Berarti kan nggak ada progres tuh. Nah itu saja biasanya di-mention itu di grup. Ini nggak berprogres ya gitu. Intinya ada monitoring melekat ya, walaupun itu dioperate sama admin, tapi budirnya kan Betul. udah pasti melekat banget karena sudah ya emang tusinya budir gitu kan. Iya. Berarti untuk bukti dukung ini adalah hasil kerja selama bulan itu ya, bukan Ya, karena ini di Kemhan periode final aja, jadi ya 1 tahun gitu. Jadi kalau di saya itu ada 12+1. Jadi ini apa? Row-nya ini tabelnya ini 12+1. Jadi 13. Tiap bulan kita laporan sama nanti final kita laporan yang final gitu. ya kebayang. Berarti misalnya nih kita terlibat dalam pembuatan permen gitu. Per bulan nih dinilai. Berarti per bulan akan beda-beda nih, misalnya bulan ini bab 1-nya, bulan depan bab 2-nya gitu ya. Terus yang terakhir berarti ya hasil akhirnya gitu ya. itu karena tadi yang bulanan ada rencana aksi ya Bu ya. Iya, kalau bulanan ya. Iya, jadi trackingnya itu udah, maksudnya si ikunya udah terbagi ke yang apa sih capaian-capaian tadi Mbak. Jadi lebih enak sih emang. Kalau kita kan ya kayak gini kan, saya nggak tahu lah. Izin tadi ada info dari Ladafor, memang katanya idealnya per triwulan, tapi kan sejauh ini kan kita masih tahunan. Nah, untuk nanti Kemhan sendiri akan dirapatkan, jadi belum ada keputusan. Tuh, apakah triwulan, semester, tahunan gitu. Nanti mau digodok dulu. Ya itu rapat internal ya. Pokoknya yang penting nanti sebelum kita berdakwah dimohon ya itu tadi sih ketentuan internal yang kayak gitu-gitu tadi bisa diupayakan oleh Bapak penggagas. Kasus. Ya, ayo Mbak lanjut ini gimana Mbak Iha? Sudah salah. Kalau untuk mohon maaf ya, saya close kamera. Izin karena itu apa sedang mau balik ke Jakarta gitu. Oh iya, info kakak-kakak, ibu, Mbak Iha mau ini ya, mau ada flight ya. Jadi Jadi tapi masih siang sih, nanti jadi bisa kita- tetap kita Ya, lanjut. kita Cuma selesai mungkin jam saya nggak 11 bisa. ya. Mungkin Sampai saya jam nggak 11 bisa. kali ya. Nggak apa-apa. Sampai 11 setengah 12. Bisa sih sebenarnya bisa lanjut, cuma saya nggak bisa ini aja. Saya nggak bisa. Jangan Mbak, ini Ya. kan Oh iya ya. pesawat kan bukan kendaraan lain. Oh Ya. ya harus. Masih aman sih. Ini Mbak, jadi saya mohon maaf nggak bisa on cam dulu gitu. Karena Nggak apa-apa. saya masih siap-siap. Nggak apa-apa. Nah, untuk ini Mbak, tadi ya, kalau misal Mbak Mei karena kan penilaian udah selesai ya, sebenarnya semudah itu
Dan sebenarnya semudah itu untuk prosesnya, hanya perlu kebiasaan. Nah, untuk di Bahasa Gampang bakmi, itu itu ya. Baru mau nyanyi. Hmm, nah lanjut Mbak. kalau misal Mbak Mei, karena Mbak Mei kan asesor ya, jadi bisa ini karena waktunya masih cukup, jadi eh, ini bisa kita spill sedikit untuk angka kredit. Nanti bisa kalau tindak lanjutnya bisa by Ini langsung apa angka kredit berarti angka Mbak. kredit gitu. Tapi angka kredit, nah angka kredit di sini itu harus disinkro dulu Mbak dari CISN. Jadi harus punya angka kredit integrasi yang sudah ada di CISN. Ini boleh coba disinkron dulu nggak? Boleh, kalau memang udah ada. Kalau nggak ada, pasti nggak akan muncul. Oh gitu. Betul. Nah, karena nggak ada, nanti bisa menambahkan manual ditambah PAK 2022 itu Mbak. Nanti Oh harus ini kita disetujui oleh Pak Trisno. Gitu. lagi. Pokoknya ini kita si tambah PAK ini sampai 2023 ya, karena kan Ini 2022 Mbak, soalnya 2023 itu kan udah konversi ya. Kalau nah, kemarin belum konversi pakai, ditambahinnya di mana? nah kalau belum kemarin belum pakai apa? Belum pakai Ekin, silahkan bikin manual, keluarin PAK-nya. Nanti baru setelah itu Mbak pindah apa? eh Misalnya ini kita masukin ya. 2002, ya ini yang 2022 aja ya. Yang Ini 2023 nanti Mbak bikin manual, kemudian diinput di CISN, pilih centang yang konversi, itu yang input admin CISN ya. oh, berarti yang tinggal yang konversi 2023 kita input dulu di CISN, baru nanti Betul, ya bisa di sini ada tambah PAK 2023 gitu ya. 2024. Sudah yang di sini hanya bisa jadi di sini di Ekin itu hanya bisa mengkonversi SKP yang dibuat di sini gitu. Yang nggak dibuat di sini ya nggak bisa dibikin angka kredit di sini. Tadi 2023 karena sudah sama SC ASN jadi nggak perlu Mbak. Yang nggak ada itu yang Dan kan 2022 sebelumnya aja. juga 2023 nggak bikin di sini ya. Iya, betul. Karena nanti kan sama admin dimasukin otomatis sudah bisa disinkronkan gitu kan ya Mbak. Betul. Oh, Van, berarti yang 2023 itu kayaknya kemarin gue belum input deh. Gue input dulu di ICISN gitu kan maksudnya. Iya, tapi hanya bisa oleh admin tadi kata Bu Iha. Jadi kita harus laporkan lagi ke Bukas kemarin. Kemarin sih sebenarnya kita ada laporan. Idealnya berarti Bukas sudah input, tapi ini berarti Bukasnya belum input Oh ke iya, sistem. kita kan pas itu udah yang rame-rame itu bukan sih? Oke. Iya, Mbak. Nanti kita ingatkan lagi, nggih. Segampang itu. Oke. Mbak, berarti ini udah kalau misalnya semua sudah terupload terus kita sinkronkan, udah kita langsung pulang ya, Mbak? Nggak bisa. Oh, ini dia masukin manual yang kemarin. Oh. Oke. Aduh, berapa nomor SK gua? Tunggu. Hak segampang itu by Anggi Marice. Asal-asalan aja dulu bisa nggak sih? Hah? Bisa ya emang? Gimana caranya? Lu punya? Nol. Nol, satu gitu. Itu nggak apa-apa nggak sih Mbak Iha? Ya ini pura-pura bisa nggak sih Mbak? Mbak Iha? Tak segampang itu Mbak Iha. Nomor satu kisi nomor aja Mbak. So aja. Asal-asalan dulu nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mbak Iha lagi packing itu. Ya nggak apa-apa. Ya. Lu. Oh, dasar. Maaf ya Mbak Iha. Mana ya? Ini total angka kreditnya ini ketik manual ya? Ya. Oke, berapa ya kemarin ya? Ini kan 2022. Oke, ini filenya. Ini nanti bisa di ini kan? Bisa di cancel. Oh, harus PDF. PDF. Ya, PDF Mbak. PDF. Udah ini aja. Oke. Nih, terus. Udah nih, loh, kok nggak bisa? Ini sudah oke.
Kan udah PDF. Gimana sih? Hah? Ini filenya gede nggak, Mbak? Yang file kecil aja atau Oh, halaman harus kosong? file kecil. Sekecil apa? Nah, 1 MB. 1 MB. 1 MB. Print 1,3 bisa nggak? Oh, ini aja deh. Tabel norma. Nih. Udah tadi padahal kilobyte loh. Hasil. Kan kilobyte sama megabyte kecilan kilobyte kan? Masih error ya? Masih error ya, Mbak? Iya, masih error. Padahal ini yang saya masukin Kilobyte-nya berapa, Mbak? Kalau lebih dari 1024 itu udah Mbak, angka kreditnya 500. yang Ini aku masukin yang 500 yang errornya apa, Mbak? 300 Coba lihat. 300 KB ini ya, 353 kilobyte nih. Ini the file must be a file of type PDF. Tadi udah. Padahal 300 kilobyte loh. Apa harus di-refresh? Tadi mana sih tambah hasil norma? Udah loh. Maaf, coba Di-refresh. Ini kan Kak, ini 378 kilobyte kecil kan harusnya? Iya nggak sih? refresh halaman dulu terus input ulang, Mbak. Kayaknya itu masih nyangkut Oke, oke. sessionnya atau chatnya di Load. itu di close dulu terus di Ya, udah pada refresh page baru tambah lagi. Ya. Tambah. ini ya, coba ya. Total 300. Ya. Mana sih ini? Ih, nggak bisa ih. Kenapa ya, Mbak? Apa harus bismillah dulu? Bismillah. Ini pada 378 kilobyte. Tadi diapain, Mbak? Hah? Udah masuk? Klik oke aja, Mbak. Nah, udah masuk belum? Mana sih? Tahu dari mana Dam udah masuk, Dam? tadi udah nggak ada. Harusnya nambah di row-nya sih, Mbak. Ini tadi belum di oke ya? Tadi belum ada tadi. Coba lagi, Mbak. Oh, ya udah aku coba. Harus di Data 2020. Aduh, ini 2022. Ini oke. Ini masih gini. Oh, Kenapa ya? udah PDF. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja, Mbak, ke Ini aku close aja ya, Mbak. Aku close aja berarti ya. Oh, apa ini nomor SK tidak boleh ada spasi? Ini nggak ada spasi. Nggak, Mbak, ini tadi unggah file PAK-nya, berarti PDF-nya nggak sesuai di choose file. Tadi harus .pdf. .pdf. Ini .pdf. atau gini, Mbak. Lagi error kali. Ini di close dulu aja. Mbak Mei, ini di close dulu aja. Kita klik tambah yang di tengah aja. Soalnya yang perlu info nanti yang di tengah. Kalau ini gampang sih, pasti semua bisa lakuin yang tengah. Nah, ini harus milih dulu PAK buat tahun berapa. Karena Mbak Mei kan belum punya SKP 2023 ya. Jadi hanya Yang terupload. bisa 2024 harusnya. Ini 2024, Bu Mei. Oh iya, oke. Ya, hanya 2024 karena kan 2023 belum bikin SKP di Ekin ya.
Kita udah bikin tapi belum di-store sama adminnya. Iya, tapi itu di CISN Mbak, nggak bisa Belum dibikin di sini, harus di CISN langsung. Ini gini ya berarti ya, periode. Ya, nah ini nggak bisa karena kan periodenya kan masih belum selesai ya. Harusnya kan sampai nanti itu, sampai nanti Oke. Desember gitu. Masih Makanya Juni ya. jadi kenapa manajemen periode itu penting karena manajemen semakin banyak periode yang kita buat, semakin kita bisa sering cut off. Bukan semakin sering sih, maksimal kan kita cut off angka kredit 1 tahun 2 kali ya gitu. Iya kan disesuaikan sama yang apa sih, yang ukom-ukoman segala. Aduh, makin pusing. Ya, selamat Mbak. Scroll ke bawah Mbak, di sana ada TMD jabatan. Kita Ini cek. aku close dulu ya berarti ya. Nggak usah, scroll ke bawah langsung. Tunggu, kok nggak? Tapi nggak bisa. Ini oh ini. Nah, itu data pejabat penilainya sama yang lain-lainnya kan belum sesuai. Silahkan Mbak klik sinkro jabatan dulu di depan. Data pejabat. Nama data pejabat penilai kan belum ada. Kosong Mbak. Aku Ya, bisa di salah. Aku close dulu. Yang disinkron yang mana? Sinkron jabatan SISN. ya sinkron jabatan. Kalau misal memang di bapaknya tuh sudah ditambahkan di CSN harusnya muncul. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Nanti tetap masuk ke Pak Trisno sih harusnya. Nah, itu yang perlu dicek, itu TMT jabatan sama jabatannya itu udah benar atau belum. Karena TMT jabatan dan jabatannya itu, jenjang jabatannya tuh berpengaruh ke Penghitungan angka kredit. ke perhitungan angka kredit. Kita pilih pengajuan angka kredit, Mbak, tab sebelah kanannya. Oke. Nah, di situ kan kenapa belum bisa, harusnya kan 12/12. Nah, ini tuh belum bisa ke generate Nah, ya kita belum sampai angka di kreditnya dikarenakan tadi belum akhir tahun gitu periodenya. Harusnya kan predikatnya itu keisi tadi baik, persentase predikat baik untuk jenjang muda itu ada sendiri kan berapa persen gitu. Kalau pertama biasanya kalau baik itu 100%, semuanya 100% kalau baik ya. Kalau sangat baik 150. Kemudian koefisien angka kreditnya yang membedakan. Kalau pertama sangat baik itu 18,75, kalau baik 12,5. Nah, nanti ini di sini kan ada tulisan tempat lokasi penandatanganan sama tanggal SK. Nah, itu nanti diisi. Ini juga butuh kesepakatan bersama. Ya, ini juga butuh kesepakatan bersama Bapak Ibu kalau untuk nomor PAK. Nomor PAK kalau ini kan nggak ada ngisi nomor PAK ya, karena dokumennya itu sudah apa ya, nomornya tuh sudah kita sediakan dari sistem tergenerate otomatis. Tapi kalau untuk NIP-NIP yang mohon maaf, untuk nomor PAK yang butuh ketentuan khusus, itu berarti nanti di admin instansi harus menyeting nomor PAK gitu, harus ada pilihannya mau nomornya otomatis atau nomornya nggak otomatis gitu. Jadi silakan nanti disepakati sekalian untuk yang tadi Mbak periode sama ini bisa disepakati bersama karena ini untuk satu instansi sama, kopnya sama gitu. Ya udah, ini berarti Bapak Nanda nih. Bapak Bu Nanda. Iha izin, berarti ini pimpinan kami sebagai pejabat penilai banyak yang bukan ASN harus tetap punya akun SIASN ya? Betul. Oke. Ya itu tadi yang fungsinya Mbak Kas itu loh kan. Berarti ada Mbak Kas di Ditjen. Sebagaimana Pak Wahyudi di Ditjen. Bapak Nanda. Itu tuh, masuk! Kasihan lu Radit. Dit, kemarin yang masukan gue yang disimpak itu udah lo bilang belum? Nomenklaturnya ganti sekalian. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Yaudah, ini mana Bapak lo? Mbak, ini udah ya, saya oke aja berarti ya? Ya, udah. Jadi nanti butuh kesepakatan bersama untuk nomor PAK-nya tuh mau manual atau otomatis. Kalau manual ribetnya harus nggak boleh sama kan antar orang bikin PAK-nya. Kalau otomatis lebih enak. Cuma ya sesuai format Kemhan atau enggak itu kita nggak bisa nyesuaiin karena formatnya kita yang tentukan.
Oke, yang penting ya ini sih membangun keselarasan hati. Udah, makasih Mbak. Aku stop share dulu ya. Ini waktu dan tempat dipersilakan untuk Bapak Nanda Firman Maulana. Ibu Ulin, Iya, Mas izin Nanda tadi masih nelpon ya, silakan boleh. izin tanya lagi tentang format PAK itu, apakah kesepakatannya satu instansi, satu kementerian, seperti tadi periode penilaian per berapa term gitu, atau per Japun bisa beda-beda untuk PAK, penomoran PAK-nya. Terima kasih. Silakan Kak Supnanda. Apa tadi? Tolong diulang. Untuk nomor PAK, Pak. Nomor PAK, Wah, itu Jakung bukan saya ya. Jakung enggak, mungkin ya. gini, Bapak Nanda inhale dulu. Jadi intinya Kemhan itu harus menyepakati periodisasi untuk penentuan RHK tahunan, RH-nya mau Tahunan itu. Tahunan. Menentukan periode penilaian, Periodenya penilaian nggak sih Bu? Tahunan. Tahunan. RHK tahunan, RHK penilaiannya. organisasi, RHK Tahunan. organisasinya. Penilaian tahunan. Nah, kemudian kalau misalnya ditentukan tahunan, itu tadi implikasinya adalah apa aja tadi? Kenaikan pangkat jabatan, bicara tentang Ya. cut off dari angka kredit konversi, nanti akan jadi hambatan buat CFCF yang bisa naik sebelum setahun 1 tahun bulat. Betul. Jadi terkait dengan itu kemarin nggak salah sudah koordinasi sama si Devi juga untuk Indapin. Sebenarnya kan nih terkait juga pengumpulan SKP ya. Kalau misalnya penilaiannya tengah tahun, berarti pengumpulan SKP untuk seluruh pelaksana pegawai itu juga 6 bulan misalnya setengah tahun ya. Nah, itu harus disepakati sama Mingaplin selaku bagian yang bertanggung jawab terkait dengan pengumpulan pengiriman data penilaian SKP. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya sih nggak ada kebijakan apa-apa, hanya memfasilitasi kinerja ini saja. Ya, tapi kan ternyata setelah dijelaskan Mbak Iha, korelasi jabatan ini tuhnya kan banyak. Pertanyaannya, apakah ada orang Mingaplin yang tergabung di sini? Kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, Hadir, ada Mbak Devi. Aku Ada Mbak Devi. Mbak Devi, oh ya udah, alhamdulillah. Oke, sebetulnya kalau periode itu kita udah bikin SE sebetulnya. Udah bikin SE per 6 bulan, gitu kan. Itu udah ada SE-nya di awal tahun, periode ternyata tapinya kan kalau pakai aplikasi Ekin itu, kita pikir waktu sebelum ada Ekinnya BKN ya, 6 bulan kita kumpulin, kita udah siap nih, Mingaplin udah siap, karena sudah bikin SE, kita udah siap, oke 6 bulan nanti dikumpulin, terus kita rekon nih kan, rekon per 6 bulan, itu kan memudahkan memang saat itu memang banyak masukan JF-JF, malah JF-JF dari angkatan itu maunya per 3 bulan, karena mereka biar bisa cepet KP gitu kan, cuma setelah ada melihat Ekinnya BKN ini, kalau misalnya kita per 3 bulan, itu otomatis semuanya harus bikinnya itu per 3 bulan. Karena kan kalau misalnya di Ekinnya BKN ini harus satu kan, Kemhan itu misalnya Ekin Kemhan pakai punyanya BKN nih. Iya. Itu kalau mau 3 bulan berarti seluruhnya seangkatan semua 3 bulan. Kalau mau 6 bulan seluruhnya semua 6 bulan gitu kan. Iya, soalnya Kenapa Mbak Bay? Mbak Devi putus-putus. Halo. Halo? Apa gue ikut? Enggak, ini Mbak putus-putus. Iya, ini berarti tadi balik lagi Mbak Iha tadi kan bilang Kemhan mau disepakati manual atau udah pakai Ekin. Nah itu dia, aku juga sebetulnya kan nunggu dari Lahdafor nih, gimana? Nah kalau misalnya Mbak Iha masih ada nggak sih kalau misalnya per 6 bulan itu kan juga nggak bisa direkon kan? Tadi Nggak bisa. kalau tadi sih sarannya tetap pakai Ekin karena akan memudahkan untuk usul KP dan lain sebagainya.
untuk yang manual atau tidak itu untuk di penomoran PAK. Ya, berarti kan Mbak Iha kalau misalnya kita manual pun, kalau misalnya periode pun itu kan nggak bisa direkon juga kan? Bisa, itu harus manual, sama aja kerja 2 kali sih. Jadi Jadi kalau kalau misal tahu misalnya, sudah pakai Ekin ya disepakati gitu, mau mau pakai, mau kan kalau RHK mah semuanya tetap 1 tahun ya perencanaannya. ya Tapi untuk betul, periode penilaiannya itu mau periode, bulanan, mau bulan, periode penilaian mau bulanan, triwulan atau 6 bulan atau 1 tahun itu ya monggo disepakati bersama. Hmm. Kalau berbeda-beda nggak bisa ya Mbak Iha ya? Misalnya kalau memang ada kebutuhan, ya nggak nggak apa-apa bisa. silakan. Kalau Nggak di bisa ya Mbak Iha? aplikasinya kayaknya nggak bisa ya Mbak Iha ya? Kalau dari aplikasi nggak bisa, harus satu Hmm, kesepakatan satu. hmm. Nah itu ya, makanya kita harus kesepakati dulu nih mau bagaimana semuanya mau. Karena ini kan kalau misalnya Manual mau pakai atau Ekin. Ekin, Rugi di JF banget sih. Makanya tadi emang Bapak Nanda, ini kan tadi Ya, Mbak Iha tadi kan juga menyarankan ya udah nih kesepakatan internal kita tuh mau udah pakai Ekin atau pakai manual. Kalau menurut kita di sini sih, maksudnya di Circle 14 untuk saat ini kayak mending kita manual dulu karena ya itu tadi apalagi udah maksudnya buat JF bakal rugi. Gila lo kepotong maksudnya cut off tadi di tengah jadi jadi derai begini air Mei. mata. Jadi Sama JF yang tadi dari angkatan itu loh. Tadi kan ternyata udah pada minta yang jadi si untuk kebijakan keputusan penilaian itu 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan itu kita apa tidak bisa Kemhan saja, tapi akan berdampak ke seluruh UO angkatan ASN yang di sana. Nah, eh, kesiapannya seperti apa? Nah, kenapa eh, di apa ya kebijakannya dilaksanakan menggunakan untuk menggunakan memakai e-kinerja karena dari JF, pemangku JF, baik itu terkait dengan apa usul kepangkatan dan lain sebagainya, itu dari BKN sendiri sudah apa ya warning untuk SKP menggunakan e-kinerja gitu. Terutama untuk Japfung. Ya, Japfung karena itu ada perhitungan apa konversi, integrasi dan lain sebagainya, itu menurut saya di awal lebih mudah menggunakan e-kinerja, tapi kalau misalnya malah menyulitkan ya nanti kita gimana ya, BKN apakah masih mau menerima gitu Nah, tadi laporan Mbak kinerja. Iha, Mbak Iha kan tadi di terakhir bilang kayak gitu. Kayak Saya menurut gua nih itu disesuaikan sikon organisnya. Enggak kayak gitu Mbak Iha. Jadi kan informasi yang kita maaf, terima itu saya kita mohon maaf. di-push Jadi oleh yang BKN untuk maksudnya yang bisa menggunakan manual atau e-kinerja. tidak itu PAK-nya, Mbak untuk apa penomoran PAK-nya, bukan penggunaannya ya. Kalau penggunaannya dari DPK pun sudah sangat menyarankan untuk pakai Ekin karena secara data, secara akun itu tersinkron. Jadi kita tahu gitu dinilai siapa sama siapa dan tidak perlu dokumen lagi. Kalau Ya. untuk manual atau tidaknya itu tadi itu saya hanya untuk penomoran PAK, bukan Oh, penomoran penggunaan PAK atau Mujafung nanti bisa menjelaskan, bukan dengan saya juga sih Mbak, nanti ya itu betul. apakah Betul, itu bisa karena itu udah dibahas belakangan Mbak? tindak lanjut. Bisa, karena itu kan nggak terkait SKP ya. Kalau SKP ini yang karena itu kan tambahan, jadi itu tambahan untuk JF. Tapi kalau untuk SKP ini kan sangat berpengaruh ke teman-teman yang reguler, ke teman-teman yang apa KP-nya reguler, nggak cuma untuk KP JF aja gitu. Nah kan Iya. SKP ini kan berlaku kan 2 tahun ya. Nah untuk teman-teman sendiri mungkin Pak Nanda juga Ya. pasti sudah pernah berkali-kali lah di warning sama teman-teman untuk apa ketika pengusulan KP karena tidak menggunakan Ekin itu sehingga banyaknya kesulitan untuk apa datanya di approve ataupun divalidasi oleh Iya, teman-teman betul. KP kan gitu. Betul. Jadi kita nggak cuma sedang memikirkan kita aja gitu, kita sedang memikirkan Betul. banyak orang gitu. Betul, iya.
Jadi seperti kemarin yang pakai bulan Maret apa ya, itu kan agak strict tuh orang kepangkatan di BKN eh, maunya apa untuk kinerja itu penilaiannya menggunakan kinerja BKN gitu dan dikasih warning sampai sampai pertengahan tahun ini untuk menggunakan kinerja. Nah, itu juga disampaikan ke teman-teman angkatan yang kemarin sempat berkunjung ke Kemhan, ke Ropak, bahwa informasi dari BKN diwajibkan menggunakan e-kinerja begitu. Dan penggunaan e-kinerja juga masuk dalam penilaian indeks SPB-ERB gitu. Itu sih. Betul, sedang Ya, dipantau juga untuk betul. sebagai ini ya penyelenggaraan percepatan birokrasi. Iya, jadi bukan pilihan kita mau pakai kinerja apa enggak, wajib menyesuaikan kita memakai itu. Oke, baik. Bu Lin, mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Iya, tadinya mau nanya yang terakhir disampaikan Mas Kasup sih. Berarti bukan pilihan, bukan lagi pilihan kita mau pakai manual atau ya kinerja. Bukan, tapi ini Mana? ini udah harus pakai e-kinerja. Nah, yang jadi masalah adalah apakah itu periode penilaiannya per tahun atau per berapa. Kalau tidak per tahun, kalau per tahun maka kerugiannya terutama ada di JF, gitu bukan? Iya. Betul, Mbak, betul. Nah, misalnya nih, ini sering terjadi Izin Bu, untuk sama saya. mungkin jalan tengahnya saja ya Pak ya. Hmm. Iya, ini mungkin saya masukkan saja sebagai jalan tengah. Karena kan kita sedang memikirkan untuk kebutuhan orang banyak ya. Nah, sarannya kalau misal memang sudah disepakati 1 tahun sekali penilaiannya seperti tadi disampaikan ada kemungkinan saat ini sudah disettingkan 1 tahun. Ya tidak apa-apa. Berarti nanti teman-teman GF itu pas mau mengkonversikan secara manual itu tidak dari Ekin yang bisa dikonversi dari Ekin ya yang akhir tahun saja tapi yang manualnya ya dikerjakan manual di luar sistem kemudian nanti diinput secara manual juga di CISN. Itu tadi yang maksud saya yang manual sama itu, Mbak. Itu hanya PAK-nya Itu ya kasih, bukan kinerjanya bukan, gitu maksudnya dan itu nanti bisa berpengaruh juga di akhir tahun Mbak kalau misalkan Mbak nih udah mempersiapkan kreditnya di tengah tahun gitu kan nah yakin kan karena nggak terikut tuh tengah tahunnya atau mungkin nanti silakan disinkro biar nanti diakin ketahuan tuh Mbak sudah pernah konversi 6 bulan berarti ya tinggal sisa 6 bulan yang bisa dikonversi gitu tapi untuk penggunaan Ekinnya ya tetap jadi semuanya tetap pakai Ekin buat upload kemudian datanya semuanya gitu tetap kali ya, Kak melakukan ya. seperti biasa, seperti ketentuan gitu. Jadi Mbak Iham, yang PAK kan bukan tidak semua kan, PAK itu kan hanya JF, jadi ya JF-nya saja yang ini apa, JF-nya yang menyesuaikan. Jadi kan intinya maksudnya si aplikasi Ek ini tetap kita apa sih dijalankan sebagai apa sih portal dokumentasi SKP kita. Jadi kalau misalnya proses konversi nilainya kita lakukan manual terus kita input di Ekin itu pun juga nggak apa-apa kan Mbak? Ya, Soalnya tadi kan ngakalin sih ya itu periodisasi penilaiannya. nggak apa-apa. Jadi kan Dan itu kan prosesnya itu nanti kepentingan kan kayak di internal masing-masing ya. Enggak, berarti nanti proses input dokumennya itu yang kayak yang tadi pakai ijo-ijo itu ya, tambah SKP. nggak bisa dari situ, sudah nggak bisa dari Dari situ. Jadi kalau SKP dari SISN. CSN, ya jadi nanti tetap teman-teman JF pakai Ekin, teman-teman JFU pakai Ekin, dan semuanya tetap pakai Ekin gitu. Tapi ya kan karena tadi angka kredit itu kan nggak semua ya hanya JF aja ya itu silakan dilakukan secara bisa bisa dilakukan secara penyesuaian gitu. Tapi untuk kebutuhan teman-teman semua sudah terpenuhi gitu bahwasanya bisa KP menggunakan kinerja karena eh, seperti yang sudah kita sangat ini ya mungkin Pak Nanda nih yang sudah sering kena dari DPK. Jadi di kami itu Mbak ketika usulan KP itu sudah ada not nih. Ini data kinerjanya itu dari kinerja atau bukan.
Gitu. Ketika bukan, pasti dokumen dan lain sebagainya itu pasti akan lebih banyak kan. Pasti kalau misalnya ada ketidaksesuaian, maka akan dikembalikan. Gitu. Pasti itu akan merepotkan juga teman-teman di pengurus UKP gitu. Jadi ini untuk kebaikan bersama, eh, apa disesuaikan saja sesuai penggunaan dan sesuai ketentuan yang sudah ditentukan tadi oleh Pak Ronda gitu. Artinya Mbak Iha, kalau untuk jika memang mau dibedakan gitu yang JF sama yang lainnya, berarti JF-nya juga harus serentak semuanya ya? Kalau misalnya mau per semester gitu ya? Atau memang bisa individu? Ya, nggak bisa dibedakan, Mbak. Jadi Ekin itu tetap tetap Mbak berada Bukan di yang manual. bidang Maksud saya peserta. yang Ya, manual karena ada, maksud saya yang manual Mbak Iha, yang yang manual memang bukan ada yang kepentingan. manual bukan SKP-nya ya. Yang manual bukan SKP-nya ya, cuma angka kreditnya ya, Mbak. Iya, iya. SKP Yang tetap menurut Ekin gitu. Versi angka kreditnya itu loh. Iya, Ini gitu. Jadi Hmm. biar nggak semuanya terganggu gitu. Jadi Iya. yang SKP-nya tetap semua diekin, angka kreditnya bisa dilakukan penyesuaian gitu. Gitu ya Mbak Ulin ya, mungkin bisa. Iya, Iya. izin Bu Ulin, mungkin kalau saya berpikirnya tadi kurang lebih sama-sama Mbak Iha. Tapi kalau saya sih berharapnya itu hanya berlaku tahun ini. Maksudnya di tahun depan berharapnya sih sudah ada planning yang jauh lebih firm ya tentang periodisasi penilaiannya. Kalau tahun ini ya kita pakai compromise-nya. Tapi tahun depan apakah 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun bisa boleh di konsepnya dari tahun ini supaya tidak berulang. Nah, Fen biasanya punya ide kayak gitu tuh diminta untuk asistensi mewujudkan solusi tersebut. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih ya masukannya. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Misalnya nih tahun Ya, ini kita udah setting 1 tahun ya, tapi di tahun depan bisa nggak berubah jadi 3 bulan? Tahun depannya lagi berubah lagi jadi per 6 bulan jadi gitu. gini Bu, ini mungkin masih tadi ya, masih belum paham antara RHK dengan periode penilaian. RHK yang kita buat itu memang harus dibuat penuh 1 tahun. Yang membedakan adalah pelaporan penilaiannya atau pelaporan kinerjanya itu yang beda. Jadi bisa 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan atau tahunan. Tapi kalau untuk periode SHP atau RHK-nya itu memang harus dibuat penuh 1 tahun gitu. Hanya yang periode penilaian yang sedang ini dibahas itu ya hanya periode penilaiannya saja, bukan RHK-nya. RHK ya harus 1 tahun gitu. Iya, soalnya tadi kan yang Iya, Iya, tapi periode penilaiannya berarti bisa berubah kan ya, Bu Iha? iya periode penilaian ya. Periode penilaian itu sudah harusnya ditentukan bersama oleh instansi dari awal sampai dengan akhir gitu Bu. Jadi seharusnya kalau sudah periode berjalan gini ya, mesti ini kalau kayak gini kan sudah nggak bisa 3 bulan ya. Kalau ini kan udah di Juni, berarti paling cepat ya paling 6 bulan gitu. Tapi kan ini sudah disepakati 1 tahun ya udah 1 tahun dijalani dulu sambil kita uji coba gitu. Nanti Oh, berarti bisa di tahun depan di riset lagi boleh ya? Betul. Iya. Iya, karena memang tiap tahun itu bisa diatur, tapi ngaturnya 1 tahun penuh ya. Iya, paham. Betul. Ya udah nanti kita lanjut rapat internal aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kata Kasubnada nanti akan kita laporkan ke pimpinan, dirapatkan, dan baru diambil keputusannya. Tapi ini sebenarnya kalau tadi ya dari segi proses bikin SKP sampai menilaikan SKP untuk periode final itu sudah oke banget sih, udah kan sedikit ya, sebenarnya nggak terlalu ini. Jadi sudah oke banget sih Pananda dari segi teman-teman memahami sampai dengan penilaian itu sudah sebetulnya sudah lumayan paham dan bisa diterapkan gitu. Mungkin nanti yang sudah catatan-catatan misalnya. Buat circle ini ya Mbak, maksudnya buat audiens Mbak yang ini kan maksudnya ya. Pak Nanda berharapnya bisa melakukan lulus ini. Ada. Ya, Mei. Udah Pak, udah itu kasihan Mbak Iha, ntar pesawatnya ketinggalan Ya, lagi. Mbak ya, Ya, ini yang ngejar pesawat ya. Masih ini apa mau masuk bandara sih Pak? mau masuk bandara. Ya sudah, kita tutup aja ya. Ya. Kita tutup aja. Terima kasih Mbak Iha atas penjelasannya.
untuk membantu kami dalam memahami penggunaan sistem Ekin gitu. Mohon maaf Mbak Iha jika ada perilaku dan kata-kata yang kurang berkenan dan pertanyaan-pertanyaan yang membagongkan. Mohon maaf. Terima kasih dan mungkin nanti tindak lanjutnya oleh Kasub Ladafor ya untuk kalau ada hal yang memang perlu dipertanyakan lagi. Terima kasih, sukses terus, sehat selalu, semoga selamat perjalanan sampai Jakarta. Kasub Nanda mungkin ada closing, silakan. Enggak cukup. Oh, cukup. Oke. Singkat padat. Bu Iha izin bertanya satu hal Bu Iha. Tentang Ekin ini saya nggak tahu nih, siapa tahu sebenarnya ada buku saku atau alat bantu visualisasi. Di aplikasi ya? tadi ada buku Baik. panduan kan ya? Makasih Di Bu Iha. aplikasi yang Mbak Iha. Iya. Siap, ada. Jika butuh buku panduan itu tadi di sistem ada. Iya, ada. Tadi saya lihat di sistem ada. Ada yang ingin ditanyakan bisa misal udah nyoba ternyata salah apa itu bisa ditanyakan nggak apa-apa, nanti dikirim screenshot aja gitu. Memang balasnya agak lama tapi pasti dibalas gitu. Ya Mbak Iha, jangan bosan-bosan ya Mbak Iha ya, dan rekan-rekan asesor yang lain. Nanti ada pertemuan lanjutan terkait dengan kinerja ini. Mungkin nanti seluruh admin Satker Kemhan juga akan kami undang untuk BIMTEK, terutama dalam pengelolaan kinerja pimpinan non ASN, sehingga mereka juga harus paham terkait hal tersebut. Lalu tadi juga harus kita bahas terkait dengan periode penilaian. Nanti akan semuanya akan kami tampung dan akan kami laporkan ke pimpinan bagaimana petunjuknya begitu. Karena ini menyangkut juga ASN yang di angkatan, ya. Iya, kena semua nih Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Ulin. Resen ada yang mau disampaikan? Ada Ya, silakan Ibu. buat Bapak Nanda sih ya mungkin ya, atau Bu Iha juga. Tadi saya lihat antara My ASN dan e-kinerja saya itu nomor kartu ASN-nya beda. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang angkatan lama sih, bukan teman-teman yang baru. Harusnya kan sama ya, Pak Nanda? Jadi gini, izin kalau untuk nomor kartu ASN mungkin arahnya bisa di Kanada ya, tapi di BKS. Jadi untuk kartu ASN itu memang kita generate ulang semuanya dengan kartu ASN virtual. Seperti itu, jadi nomornya pasti beda. Nomornya pasti beda ya, Bu? Atau harusnya sama? Karena tadi saya lihat punya Beda. itu udah sama tuh pasti. Karena depannya A sekian. Nah, kalau saya itu Nomornya baru atau lama ya? P. Gimana, Bu? Misalkan yang baru, teman-teman yang baru itu pasti sama. Tapi kalau Ya, teman-teman yang lama pasti beda karena kita generate ulang. oke. Berarti antara nomor kartu ASN di e-kinerja dan di My ASN itu beda ya, Bu? Selamanya? Atau gimana? Ya, beda. Karena Iya, memang betul. tadi Karena kalau karpet, karena kan kalau di Ekin kan karpet ya. Kalau yang di kartu ASN itu kartu ASN virtualnya beda. oke. Ya, makasih, Bu. Oke. Oke, baik. Ada lagi sebelum kita tutup? 1, 2, 3. Oke, baik. Setelah ini akan ada. Silakan Mas Eros. Mbak Iva itu ya selamat di perjalanan ya. Mas Eros. Iya. Bisa aja Eros. Gombalnya mau ditutup nih. Mas Eros ya udah munculin kameranya dong. Ya kan, biar bisa dilihat. Oke, rekan-rekan kalau tidak ada, terima kasih juga khususnya kepada tim Ladafor yang sudah eksklusif menyediakan wadah ini, ya. Mikir gitu, terima kasih. Semoga bermanfaat gitu ya. Oke, sudah masuk.
Oke, jika sudah boleh. Terima kasih dan boleh meninggalkan ruangan. Selamat bekerja dan Mbak Iha selamat selamat sampai tujuan. Oke, Terima kasih semuanya. terima kasih. Terima Ya, kasih. Lalu setel sih Glory di chat. nanti apa? Nggak disetel sih yang di chat. Bapak Ibu. Iya, Mbak Baik, hati-hati. Bu. Penut. Tos dulu dong. Terus dulu dong. Mana nih? Mbak Ina? Mbak Ina? Kurang ajar bisa.